Ya, kita arahkan hati dan kita fokus kepada Tuhan untuk kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di surga, dan Engkau juga yang mempunyai surga, bumi dan segala isinya. Terima kasih Engkau sudah menyertai dan memimpin kami dalam ibadah ini, sehingga saat ini kami sudah boleh masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa, kami mohon tuntunan Roh Kudus yang akan menyertai, yang akan memimpin kami dengan hikmat, urapan, serta kuasa daripada Engkau, untuk di mana firman Tuhan akan disampaikan. Firman Tuhan akan kami baca, akan juga kami dengar, bahkan firman-Mu juga akan kami renung-renungkan sebentar, ya Tuhan. Untuk itu, sekali lagi Roh Kudus yang mengambil alih pemberitaan firman ini, menguduskan dan menyucikan kami dengan kuasa darah Anak Domba Allah, bahkan di sekitar samping kiri kanan-Mu ke belakang, atmosfer diproteksi dengan kuasa darah Anak Domba Allah, supaya kami akan diberkati oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami akan menerima firman Tuhan yang hidup. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya, baik. Terima kasih buat WL Worship Leader yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Bahkan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Hari ini ya, saya akan berbicara tentang kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Apakah itu di gedung gereja seperti sekarang ini, atau ibadah di rumah, atau ibadah di mana-mana tempat. Ya, ini yang menjadi pertanyaan ya bagi kita. Ya, apalagi ya saat-saat ini kita sudah masuk dalam zaman anugerah. Ya, ada zamannya Bapa, yaitu dimulai dari Musa sampai kepada Abraham, perjanjian lama. Masuk kepada zaman anak, di zaman Rasul Paulus, ke-12 murid Tuhan, di mana zaman anak ini Yesus yang turun, berinkarnasi untuk menjadi manusia, dan Dia telah menebus dosa-dosa manusia, sehingga manusia telah menjadi manusia yang merdeka, manusia yang sudah ditebus dari dosa. Itu berlaku di zaman anak, ya, di mana terjadi penebusan, dan yang menebus itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Sehingga ketika masuk di zaman anugerah yang sekarang ini, yang sedang kita jalani, kita ini sudah menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah ditebus ya, dari segala dosa,
yang telah terjadi di zaman dahulu, di zaman Bapa, ya, di mana manusia pertama Adam dengan Hawa, ya, disitulah dimulai adanya benih dosa karena perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Hawa dan juga Adam. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi, ya, sampai-sampai firman-Nya di dalam kitab Yohanes sampaikan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu yang di zaman anak, di zaman 12 murid Tuhan Yesus. Karena apa? Supaya setiap orang tidak akan binasa. Ya, sehingga itu tergenapi, ya, di zaman anak. Yesus sebagai Bapa itu sendiri telah berinkarnasi untuk menjadi manusia, menebus dosa dan kesalahan manusia itu sendiri. Dan ketika masuk di zaman anugerah, penebusan itu sudah dilaksanakan. Sehingga kalau kita masuk di hari Paskah atau di setiap minggu pertama dalam satu bulan ada perjamuan kudus, itu hanya sebagai peringatan. Ya, kita mengenang kembali. Tapi bukan berarti kita hidup di dalam dosa, di dalam kutuk, sudah tidak ada. Di zaman anugerah ini adalah zaman yang paling mulia, zaman yang paling leluasa, zaman yang tidak terikat dan tertekan, tidak ada. Nah, sehingga hari ini, ya, saya akan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak yang saya terima, bahkan yang saya dengar. Kenapa kita harus beribadah? Ya, baik di gedung gereja yang seperti sekarang ini maupun juga di rumah-rumah atau di mana-mana tempat. Ya, ibadah itu kan tidak dibatasi dengan tempat dan ruang. Ibadah itu kan tidak dibatasi dengan situasi keadaan apapun. Ya, di mana-mana kita bisa beribadah. Tetapi di zaman anugerah ini dalam sebuah ibadah bergerejawi itu kan diatur. Ya, dalam sebuah organisasi. Memang beribadah itu di mana-mana tempat itu bisa. Tapi dalam zaman anugerah ini, dalam sebuah kita beribadah, itu sudah ada aturan. Ya, diatur oleh setiap organisasi gereja. Nah, sehingga sudah lebih teratur. Ya, karena itu dipayungi oleh hukum. Ya, dalam setiap organisasi gereja itu kan dilindungi oleh hukum negara. Seperti kita di Indonesia ini, ya, Indonesia itu punya hukum, punya undang-undang yang melindungi setiap organisasi-organisasi, ya, termasuk organisasi gereja. Nah, kita adalah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dan hidup dalam berjemaat. Nah, sehingga dalam hidup berjemaat ini, ya, kita itu beribadah di mana? Nah, itu. Jadi beribadah itu tidak sembarang tempat. Beribadah itu bukan ke sana kemari atau bahkan tidak beribadah. Nah, sehingga ini saya harus menjawab, ya, kenapa kita harus beribadah? Beribadah dalam berjemaat. Ya, di mana engkau ada di situ dalam berjemaat, ya, di situ
Ya, jadi kita lanjut ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus beribadah? Apakah ibadah itu sebuah undangan saja atau sebuah perintah? Nah, ini kita harus bedakan. Sebuah yang diperintahkan atau hanya sebuah diundang saja? Nah, ini yang kita harus beda-bedakan. Beribadah itu apakah ya pikiran kita ya, paradigma cara berpikir kita atau logika pikiran kita? Kira-kira ibadah itu apakah memang itu perintah ataukah hanya sebuah undangan-undangan saja? Nah, ini yang kita harus pastikan dengan ketika kita melihat firman Tuhan. Jadi jangan kita hanya mengangan-angankan saja dengan sebuah logika, dengan sebuah pikiran kita. Nah, ibadah itu kan hanya biasa-biasa saja. Ya, ibadah itu kan tidak terlalu penting juga. Ini kan logika. Ini kan cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita untuk kita bisa menjadi pikiran yang benar, pikiran yang sempurna, tentunya itu harus ada dasar. Dasar firman Tuhan. Ya, jadi jangan mengartikan sesuatu itu tidak punya dasar. Ya, sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita munculkan, itu harus ada dasar ketika kita mengartikan itu. Ya, seperti sekarang saya menyusun sebuah konsep dalam khotbah ini bahwa kenapa? Ya, ini kan jadi sebuah pertanyaan. Kita harus beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Ya, kita masuk di dalam firman Tuhan ya. Di dalam Keluaran 23 ya, ayatnya yang ke-25. Ya, firman Tuhan berbunyi, ya kita lihat ya di dalam kitab kita masing-masing. Ya, saya sudah ada layar di atas ya, kalau yang bisa menyaksikan ya mungkin bisa melihat di layar yang sudah saya tampilkan lewat LCD. Kata firman Tuhan mengenai ibadah, ini kata firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Dan ini Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita mari, ya, saudara. Haleluya. Tes 1 2. Ya, ini terganggu ya. Haleluya. Tes 1 2. Mohon maaf ya, terganggu sedikit. Ya, kita lanjut ya. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Seperti tadi saya sudah membacakan kepada kita, bahkan kita sendiri juga yang sedang membaca saat ini. Tetapi kamu
berarti kita ya, kita yang disuruh. Ya, kamu itu siapa? Ya kita semua. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kata harus ini berarti menjadi sebuah keharusan. Nah, kalau tadi dalam sebuah prediksi pikiran, apakah beribadah itu adalah undangan atau perintah? Nah, ketika kita mendengar kata harus beribadah, berarti bukan undangan. Itu adalah sebuah perintah. Berarti kita telah mengambil satu kesimpulan, keputusan dapat kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus beribadah? Ya, karena ibadah itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah undangan. Ya, Anda mau pergi di suatu tempat, kalau itu hanya undangan, ya terserah. Kalau lagi ada sempat, kalau lagi ada waktu, ya silakan. Tapi namanya kalau sudah berbicara tentang sebuah keharusan, berarti itu harus. Nah, ketika keharusan itu kita tidak mentaatinya, disitulah yang disebut dengan binasa. Ya, saya kasih contoh ya. Orang membutuhkan, dia harus makan dan minum. Ya, jadi orang harus makan dan minum ini bukan hanya sebuah undangan. Dia harus makan, dia harus minum. Nah, sekarang kalau dia tidak makan dan tidak minum, apa yang terjadi? Ya, orang yang dimaksud itu bisa binasa, bisa mati. Atau kalau seandainya, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, seandainya ya, orang ini kadang-kadang makan, kadang-kadang juga minum. Memang dia tetap hidup, tapi dia akan mengalami gangguan dalam tubuhnya, penyakit. Ya, apalagi sekarang ya, banyak penyakit lambung, ya penyakit mah, penyakit ini dan itu. Ya karena dia makannya itu tidak teratur, tetap hidup, tapi ada penyakit. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, beribadah itu adalah sebuah perintah. Dan harus dilakukan, dilaksanakan itu dengan setia. Jangan terkadang-kadang. Karena seperti tadi saudara dikasih oleh Tuhan, bisa menimbulkan masalah dan persoalan dalam hidup ini. Ada penyakit, ada gangguan, sesuatu yang kita tidak tekuni dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Firman Tuhan bilang akan kubuang. Orang ini tidak serius, orang ini tidak fokus, tidak layak. Tuhan sedang mau mencari orang-orang yang serius, orang-orang yang setia, orang-orang yang fokus. Sama seperti tadi makan. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak makan. Yang terjadi adalah penyakit. Nah, sama seperti ketika kita beribadah. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang juga tidak. Nah, ini penyakit, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Orang-orang yang tidak punya komitmen. Orang-orang yang tidak punya prinsip. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Yang jelas bahwa dia bukan undangan. Tetapi dia adalah sebuah perintah. Dan perintah itu harus dilaksanakan. Perintah itu harus dilakukan. Dengan apa? Dengan setia dan tekun. Nah, kalau kita hanya melakukannya separuh-separuh, setengah-setengah, itu penyakit. Itu ada celah yang kita bangun.
Hari Minggu ini saya ibadah. Nanti minggu depan saya tidak ibadah. Atau beberapa minggu lagi saya tidak ibadah. Nah, ini penyakit ini. Ini celah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa ibadah ini adalah sebuah perintah. Dan ketika perintah ini tidak dilaksanakan, ya kita binasa. Dosa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengar ya, bahwa ibadah itu adalah sebuah perintah. Harus dilaksanakan. Nah, sekarang kita akan melihat apa isi ya, daripada ibadah itu yang harus kita laksanakan. Isinya adalah janji. Jadi isi daripada ibadah itu adalah sebuah janji. Nah, sama seperti kita ya. Kita disuruh oleh seseorang ya. Lalu seseorang itu dia akan menjanjikan kepada kita. Karena apa? Nanti kita dapat hadiah dari seseorang ini. Tapi dia lihat dulu. Orang ini tekun tidak. Orang ini setia tidak. Karena pasti dia akan mempersiapkan hadiah, mempersiapkan janji itu. Ya tidak mungkin ya saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Ketika kita menyuruh seseorang lalu seseorang itu dia bekerja dengan tekun. Ya bekerja dengan setia. Lalu kita kan tidak mungkin ya. Namanya kita ini manusia. Pasti kita akan berpikir untuk bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang ini. Itu pasti itu. Apalagi Tuhan yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu apalagi. Yang mati di atas kayu salib menebus dosa manusia itu bukan manusia loh. Bukan 12 murid Tuhan Yesus, bukan. Tetapi Yesus sendiri. Sebagai anak Allah. Sebagai Allah itu sendiri, sebagai Tuhan itu sendiri. Yang mati di atas kayu salib. Dia rela mati saudara. Apa kita bisa bayangkan kasih Yesus itu seperti apa? Tak dapat diselami, tak dapat diukur. Begitu tinggi dalamnya, begitu lebar kasih Yesus itu. Nah, ketika dia memerintahkan sesuatu yang kita dengar saat ini bahwa kamu harus beribadah. Ada janji apa yang disiapkan di situ saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kita lihat kembali ya. Maka ia akan memberkati roti makananmu. Dan juga apa? Air minummu. Makananmu, air minummu. Bahkan dia akan menjauhkan kamu dari namanya penyakit-penyakit. Nah ini. Kenapa suka-suka mengalami sakit penyakit? Ya karena kita tidak setia, karena kita tidak tekun, karena kita tidak mau beribadah. Dan ketika kita beribadah, kita tidak setia, tidak tekun. Ya, makanya kita mengalami yang namanya roti, minuman, penyakit. Kadang-kadang kita, aduh saya tidak makan Bapak. Saya tidak menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak. Saya kekurangan. Banyak indikasi kekurangan itu. Karena kita juga malas, tidak mau bekerja.
Kenapa kita malas? Karena kita memang malas untuk beribadah kepada Tuhan. Rohnya Tuhan itu tidak membuat kita berapi-api. Roh Tuhan itu ada pada diri kita, tidak berfungsi. Ya karena yang punya api itu Tuhan, yang punya roh itu Tuhan. Nah kalau kita tidak menyandingkan rohnya kita dengan Tuhan, makanya Rasul Paulus menyampaikan bahwa kamu harus berlomba-lomba dalam sebuah apa? Dalam sebuah untuk dimana kita mau mencari Tuhan. Jadi untuk cari Tuhan ini bukan hanya kita sendiri. Ada begitu banyak orang yang ada di dunia ini yang sedang cari Tuhan. Sama seperti ketika kita sedang bertanding. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Bertandinglah kamu. Sama seperti seorang petinju. Ketika dia ingin menang, ya dia tidak akan pukul salah. Dia punya perhitungan untuk memukul lawannya supaya dia bisa menang. Tapi bukan berarti saya mengajarkan untuk kita saling pukul-memukul, tidak. Ini hanya sebuah contoh saja. Untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang terdepan. Kita yang pertama, tapi kita juga yang terdepan. Jangan sampai kita yang pertama, tapi kita menjadi terbelakang. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Bukan kita sedang bersekutu dengan gedung-gedung gereja kita, tidak. Bukan kita sedang bersekutu dengan alat-alat musik kita, fasilitas yang begitu indah lengkap. Bukan. Kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Gedung-gedung gereja itu hanya sebuah fasilitas. Alat-alat musik, aksesoris yang ada di dalam gereja itu gambar-gambar Tuhan Yesus, ayat-ayat firman Tuhan, itu kan aksesoris. Nah sesuatu itu kalau kita tidak menghidupinya, ya pengkhotbah sampaikan bahwa semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tidak berguna, tidak berarti. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ibadah itu menjadi sebuah keharusan. Orang yang tidak ibadah, dia binasa. Dan ibadah itu harus ditekuni, harus setia. Jangan sama seperti firman Tuhan bilang, kamu ini adalah tidak dingin, tidak panas. Suam-suam kuku. Maju mundur, maju mundur. Makanya firman Tuhan bilang, akan kulemparkan, akan kubuang. Firman Tuhan bilang, yang seperti ini tidak layak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman anugerah ini zaman yang paling indah dan mulia. Anda ini tidak pernah mengalami yang namanya tekanan. Anda ini tidak pernah mengalami yang namanya aniaya, pukulan, dan lain sebagainya. Yang terjadi kan karena kesalahan kita sendiri. Kita ibadah di mana, kita memuji Tuhan di mana, tidak dilarang. Siapa melarang kita? Ada payung hukum kok. Tapi kenapa terjadi sebuah kekacauan? Itu kan karena kita yang salah sendiri. Hidup tidak beretika dengan tetangga-tetangga kita. Hidup tidak beretika dengan sopan dan santun. Nah, ini yang susah. Mau menang sendiri, mau benar sendiri, ini kan tidak bisa begitu. Ini zaman anugerah loh. Zaman kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kita harus jelas. Jangan kurang jelas. Kita harus jelas dalam sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Karena semua itu sudah diatur dalam sebuah organisasi. Jangan kita menjadi liar.
Ya, ini kadang-kadang umat-umat ini juga sepertinya seperti itu. Ya, sudah daftar dalam jemaat ini, sudah kesana kemari, sana sini, biaron semua. Ya, gereja berjalan. Kalau Injil berjalan boleh, tapi ini gereja berjalan loh. Ya, orangnya kesana kemari. Di suatu jemaat, kalau dia sudah tidak senang, dia sudah tidak seperti yang dia inginkan, pindah. Di sana juga begitu, tidak selera, tidak seperti yang dia inginkan, dia pindah lagi. Ini namanya suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Apa yang dicari dalam sebuah ibadah kita kepada Tuhan? Kita bersekutu dengan Tuhan. Gereja itu kan kita sendiri. Ini bukan gereja, ini gedung gereja untuk tempat kita beribadah. Gereja itu kita. Yang dicari Tuhan itu kita. Ya, ini. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tadi sudah melihat tentang janji ya. Dia akan memberkati kita. Dia itu Allah, dia itu Tuhan. Roti, makananmu, dan menjauhkan kamu dari penyakit ya. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Janji apakah itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ya, kita lihat dulu ya, di dalam kitab Mazmur. Mama tolong itu ya, lebar. Janji apa saja, saya kasih contoh ya. Ya, kasih contoh di dalam Amsal 3. Amsal 3. Di dalam perjanjian lama. Ya, kalau sekarang untuk buka firman Tuhan sudah tidak terlalu susah dan sulit ya. Karena semuanya sudah pakai aplikasi yang ada di HP. Ya, Amsal pasalnya yang ketiga. Ya, kita lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Apa yang akan dilakukan dalam ibadah itu? Atau peribadatan kita dengan Tuhan? Di dalam Amsal 3 pasal 9, di sana disampaikan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Nah, ini. Lalu yang berikut di ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah karena akibat dari yang tadi. Dari ayat yang ke-9 tadi ya. Sebab akibatnya itu terjadi ketika muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun untuk beribadah, ya Tuhan akan mengisi lumbung-lumbungnya sampai melimpah-limpah. Jadi bukan hanya penuh, melimpah-limpah sampai keluar-keluar. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu ini. Harta ini tidak hanya berbicara tentang materi. Kita ada uang, ya, lalu kita sumbang gereja. Itu kan bagus juga. Kita ke gereja, kita bawa persembahan. Yang penting tidak bersungut-sungut. Yang penting tidak menuntut-nuntut. Itu juga bagus.
Atau kita ke gereja, ya sama seperti dalam beberapa hari ini, ya ada Pak Felix, ada bapaknya Ike Romon, Pak Paulus, Pak Pendeta Paulus, ya bantu saya yang sedang membangun rumah pastori, ya saya tingkat dan saya sambung langsung dengan gereja 12 kali 25. Ya, tapi saya bangun itu podiumnya dulu. Ya, jadi karena pastori ini 2 tingkat, ya podiumnya juga nanti untuk gereja ke sana itu ya 2 tingkat. Ya atas bawah kita bisa pakai untuk ibadah, dan nanti selanjutnya itu sampai ukuran 25 meter ke belakang itu dia sudah los, ya. Jadi sudah tidak ada lagi podium di situ, sudah los dan buka los, ya. Itu juga bagus. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa persembahkanlah tubuhmu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, harta yang paling besar, harta yang paling mulia adalah tubuh kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 disampaikan di sana bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Dan di dalam tubuh itu ada bait Allah yang sedang berdiam. Barang siapa yang mengganggu tubuh atau bait Allah itu, berarti dia berhadapan dengan Tuhan. Ya, tubuh ini, kehidupan kita ini berbicara tentang gereja. Itu adalah harta. Harta yang mulia yang kita bawa kepada Tuhan. Sama seperti kita beribadah. Beribadah di dalam gedung gereja, beribadah dalam setiap organisasi yang sudah diatur sedemikian rupa dengan teratur. Itu kita bawa, kita punya tubuh sebagai harta kita. Jangan kita salah memahami. Saya tidak ibadah Pak ya, tapi nanti saya titip persembahan. Nah ini keliru. Jangan lagi sama seperti samanya Luther King. Makanya Martin Luther itu dia protes bahwa dosa itu bisa dibayar dengan duit. Ada dalil seperti itu, bahwa dosa itu nanti bisa dibayar dengan uang, dengan persembahan. Tidak bisa. Uang yang kita store itu ke gereja, ke gedung gereja organisasi, itu kan dipakai dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bagi yang memakainya dengan baik dan jujur. Dengan penuh tanggung jawab. Tapi pekerjaan Tuhan itu tidak tergantung dengan uang. Oh, uang tidak ada, jadi pelayanan itu tidak jalan. Bukan begitu. Harta yang paling besar, harta yang paling mulia adalah diri kita. Ini gerejanya. Ya, jadi muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan kau punya tubuh ini, hartamu itu. Dan juga hasil pertama dari segala penghasilan. Dan ini bicara tentang apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Ya, dalam organisasi gereja kan perlu dana juga. Dana itu sudah uang. Perlu tenaga. Bekerja bersama. Ya. Pelayanan itu bukan hanya milik seorang gembala, wakil gembala, atau para gembala-gembala komsel. Semua jemaat itu terkait. Hanya kita punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi kita punya semua. Tapi itulah manusia ya. Yang tidak mau taat. Ya, dengan sebuah tanggung jawab. Apalagi sebuah tanggung jawab itu tidak punya gaji, tidak punya honor. Wah ini bahaya. Coba kalau ada gaji, ada honor. Orang akan berlomba-lomba untuk mendaftarnya, untuk jadi seorang pelayan, untuk jadi seorang pendeta.
gaji 5 juta atau 10 juta. Sebagai seorang gembala komsel, sebagai seorang pemain musik, WL worship leader, sebagai seorang gembala setiap bulan, orang akan berlomba-lomba. Orang akan mau, dijamin kok. Siapa yang tidak mau? Orang dari jauh sekalipun yang tidak ada di Nabire ini pun juga dia akan datang kok. Yang dia burukan gajinya, yang dia lihat itu kan upahnya. Dia tidak melihat sebuah pekerjaan Tuhan itu yang besar. Ya, Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya harus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Itu yang tidak dilihat. Pelayanan itu sebuah pengorbanan, penyangkalan diri kita kepada Tuhan. Pikul salib. Pikul salib itu adalah sebuah beban yang Tuhan taruh untuk kita. Mau bertanggung jawab? Tidak. Itu pelayanan seperti seorang musafir yang jalan bongkok begini. Bukan karena dia bongkok, tapi itu bicara tentang sebuah tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Itu sebagai seorang musafir dia jalan begini. Kalau kita, ya kalau Anda sudah baca bukunya, dia jalan begini. Bukan karena dia bongkok, tidak. Tetapi itu sebagai bayangan, sebagai perumpamaan bahwa dia sedang melaksanakan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Para martir-martir yang mati, terbunuh dan dibunuh sudah dikasih Tuhan. Contohnya saja Nabi Yesaya itu digergaji loh di zaman Bapa itu. Ya, kakinya itu di atas dipegang oleh 2 orang. Terus 2 orang itu sementara gergaji, ini bukan sensor, gergaji manual itu ditarik sana tarik sini. Itu berapa jam dia meninggal, itu berapa menit dia meninggal, itu betapa sakitnya kepala di bawah loh. Siapa yang mau berani mau digergaji di zaman anugerah ini? Ya, di zaman anugerah ini hanya banyak yang tersinggung aja. Ya, dengar sedikit tersinggung atau protes atau tidak sejalan. Coba Anda masuk di zaman Bapa atau di zaman anak, masih ada penganiayaan ya, masih ada penindasan. Petrus, murid Tuhan Yesus, disalib kepala di bawah. Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal. Banyak sekali sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca orang-orang yang mati sebagai martir, dan mereka itu adalah pioner, perintis. Kita ini enak sudah dikasih oleh Tuhan, karena sudah ada para martir-martir, para pioner. Dan kenapa kita tidak harus lebih baik dari yang sebelumnya? Yang kita burukan berkat Tuhan yang bagaimana? Nah itu. Berkat Tuhan yang saya sampaikan adalah tubuh kita ini adalah gereja, atau berkat Tuhan yang tadi yang saya sampaikan, sebulan digaji berapa ketika engkau menjadi seorang pelayan? Tidak apa-apa. Berkat itu harus nikmati, tapi indikasi kita, fokus kita tidak ke situ. Orang yang dipanggil ketika dia terpilih, dia harus menyangkal dirinya. Sama seperti orang kaya ketika dia menawarkan diri kepada Yesus dalam perjanjian baru. Yesus yang mau ikut engkau. Ini orang kaya ini. Yesus bilang tidak. Kau pulang dulu. Jual segala harta milikmu. Lalu engkau bagikan kepada orang-orang miskin. Lalu selesai dari situ baru kau ikut aku. Apakah dia pulang dengan damai sejahtera? Apakah dia pulang dengan senang? Oh, hore. Oh, Tuhan Yesus sudah buka peluang bagi saya supaya saya bisa ikut Tuhan Yesus. Tidak, dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak sudah dikasih oleh Tuhan.
Nah, kalau semua diukur dengan harta yang secara jasmani untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak jalan. Kebenaran Tuhan akan mati. Tetapi kalau pelayanan itu indikasinya selalu uang, itu yang saya bilang, kebenaran itu dibungkus dengan kemunafikan. Ya, orang lihat itu benar, tapi di belakangnya itu kemunafikan seperti orang Farisi dan Saduki. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan yang pertama saya ambil contoh di Amsal 3 ayat 9 ayat 10. Bagaimana lumbung-lumbung itu bisa terisi penuh. Penuh melimpah-limpah sampai tak buang-buang, sampai keluar-keluar. Bukan hanya penuh tapi sampai melimpah-limpah. Ketika kita akan mempersembahkan tubuh kita. Kalau Anda punya harta material, materi yang berlebihan atau juga tidak berlebihan, bisa Anda memberi untuk menopang pekerjaan Tuhan. Yang penting tidak tuntut, yang penting tidak bersungut-sungut. Ya, karena itu bukan patokan yang utama. Oh, saya sumbang gereja ini banyak, saya bisa bangun gereja ini. Nanti saya selamat Tuhan ketika panggil saya masuk surga. Belum tentu. Kalau Anda tidak mau setia kepada Tuhan. Ya, lalu yang kedua, saya kasih contoh di dalam Mazmur ya. Atau di dalam Korintus ya, yang kita buka sudah. Ya, ini terakhir sudah. Saya kasih contoh, banyak contoh tapi ini waktu ya, berjalan terus. Kita buka kitab Korintus. Ya, 2 Korintus pasal 9. Kita melihatnya dari ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Ya, ini referensi dari Amsal 3 tadi ya, tentang muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tetapi di situ juga disampaikan bahwa dari hasil bertamamu. Nah, di dalam 2 Korintus 9 ya, Paulus sedang menyampaikan tentang berkat ya, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Ya, itu yang tadi yang saya bilang, kalau kita punya berkat secara materi, ya kita berikan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak boleh bersungut-sungut dan tidak boleh menuntut. Ya, ya kita lihat ini sangat keras ya. Paulus berbicara kepada orang-orang yang ada di Korintus sana. Ini jemaat Tuhan yang telah terbangun di Korintus. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, jadi ini perkataan yang keras ya. Camkanlah. Nah, camkan ini banyak pengertian ya. Perhatikan.
Buka hati itu baik-baik. Jadi ini seruan yang sangat-sangat keras. Hatimu ada di mana? Buka hatimu itu. Perhatikan itu firman Tuhan, perhatikan itu. Camkanlah. Ya, perumpamannya disampaikan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, jadi kadang kita ini selalu perhitungan kita dengan Tuhan. Aduh, bagaimana ya kalau saya ingin memberi banyak? Ya jangan dipaksa. Jangan kita punya perhitungan itu selalu dengan Tuhan. Ada kekhawatiran, ada kebimbangan. Saya mau kasih persembahan ini. Kalau 100.000 ini bagaimana saya ini? Ya kalau memang Anda tidak siap, kalau Anda memang tidak tulus, tidak rela, ya jangan dikasih. Aduh, kalau saya kasih 1.000 terlalu sedikit. Ya memang sedikit. Saya kasih 2.000, 5.000, 10.000 terlalu sedikit. Ya memang terlalu sedikit. Ya karena firman Tuhan bilang yang menabur sedikit, ya 1.000 ya dapat 1.000. Atau bahkan mungkin dilipat dua kali hanya dapat 2.000. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benih yang kita tabur, ya, orang tanam jagung, ya kan, itu hanya tiga biji loh. Tapi ketika dia tumbuh, ketika dia berbuah, itu hasilnya itu bisa ratusan. Dari yang ditanam 3 tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menabur sedikit ini juga bicara tentang orang yang bersungut-sungut. Menabur sedikit ini adalah orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang panas. Tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku. Jadi ini tidak hanya menuju kepada persembahan kita. Ini tidak hanya menuju kepada harta yang kita berikan. Tidak. Tapi ini berbicara tentang sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Benih yang ada pada kita, hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan itu hanya sedikit aja. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang banyak? Masa orang yang kerja 1 minggu harus dibayar dengan orang yang kerja 1 hari? Tidak bisa itu. 1 minggu digaji 200 atau 250. Lalu yang 1 hari dia kerja terus dia harus menerima upah yang 1 minggu, tidak bisa. Berbeda. Anda sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan itu berbeda. Hanya sekedar untuk menjadi orang Kristen, tetapi tidak menghidupi kebenaran di dalam Yesus Kristus sebagai orang Kristen, tidak bisa. Itu ibarat seperti kita hanya lihat makanan, tapi kita tidak menikmati sebuah makanan itu. Nah kita mati nanti kalau kita tidak makan, hanya lihat-lihat saja. Lalu kita tidak makan. Nah makanan itu kita harus makan supaya kita hidup. Ya jadi begitu ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini bagian contoh yang sedikit tentang berkat-berkat Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan